Shalom saudara, apa kabar? Harapan dan doa saya, saudara pun dalam keadaan baik. Semua hanya kemurahan Tuhan. Baik, saya ingin berbagi satu hal yang biasa dalam renungan yang saya pakai, ialah kali ini berbicara tentang bijaksanalah dengan uang Anda. Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Ya. Firman Tuhan mengatakan dua hal yang harus dilakukan dengan uang yang kita miliki. Pertama, taburlah sebagian. Dikatakan, Alkitab mengatakan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayat 6. Ya, mungkin kita berpikir atau kita mengatakan, tapi segalanya agak sulit bagi saya sekarang. Jangan menahan karena Anda takut tidak cukup, atau mungkin kita berikan Tuhan benih untuk dikerjakan dan Dia pastikan akan Anda mendapatkan panen saat Anda membutuhkannya. Disinilah kita diingatkan kemampuan Tuhan untuk menyediakan tidak dibatasi oleh ekonomi dunia ini. Nah, itu perlu kita garis bawahi, bahwa lakukanlah apa yang dilakukan Ishak. Ini contoh. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar pada Abimelek, raja orang Filistin. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Kejadian 26 ayat 1 dan 12. Siapa yang memberkati Ishak secara finansial? Tuhan. Jadi ketika Tuhan menyuruh Anda memberi, lakukanlah dengan iman. Ya, lakukanlah dengan iman. Yakinlah bahwa pada waktu yang tepat dengan cara yang benar Anda akan menerima. Anda berkata, saya belum pernah mencobanya. Cobalah sekarang. Kedua, simpanlah sebagian. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Amsal 21 ayat 20. Belajarlah untuk hidup sesuai kemampuan Anda. Ingatkan diri Anda bahwa Anda bisa hidup bahagia tanpa banyak hal yang Anda lihat di iklan. Sebelum Anda membeli sesuatu, berhenti dan berdoa. Hanya karena Anda memiliki uang, bukan berarti Tuhan ingin Anda membelanjakannya. Ingatlah, ketika Yusuf menginstruksikan Firaun, mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik, menimbun gandum-gandum di kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya untuk menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan. Kejadian 41 ayat 35-36. Hiduplah dengan prinsip Yusuf ini dan menabunglah. Ada konsekuensi untuk semua keputusan kita, termasuk bagaimana kita membelanjakan uang kita. Kita harus selalu berusaha menjadi penata layanan yang baik dari segala sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana saudara? Tabur sebagian, simpan sebagian. Saudara, ini memang satu wujud di mana kita bisa menunjukkan bagaimana kita bijaksana mengelola keuangan. Dan itu hal yang sudah sering kita lihat. Seringkali kita kan tergoda ketika terjadi krisis dan macam-macam, kita tidak berbuat sesuatu. Kita berharap sesuatu itu berjalan menurut hal yang mungkin ada yang mengharapkan mujizat dan sebagainya, tapi ada yang harus kita kerjakan untuk usaha kita, dan Tuhan memberkati melalui apa yang kita kerjakan. Berikutnya kita juga harus bisa menabung. Nah, disinilah seringkali terjadi banyak pergumulan dan masalah kita. Menabung tidak gampang.
Saya baru kali-kali memang menghadapi situasi yang sulit. Tetapi menabung salah satu cara untuk mempersiapkan kita untuk situasi-situasi sulit. Tabungan sifatnya mungkin untuk jangka panjang, untuk kebutuhan tertentu. Nah, itu perlu kita siapkan. Jadi bijaksanalah dalam mengelola, menata layan, khususnya dengan keuangan yang kita miliki. Apakah kita punya gaji tetap, ataukah mungkin kita bekerja serabutan? Kita harus bisa mengatur dengan baik, karena pengelolaan itu juga sebagai tanggung jawab kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sukses, dan tetap mengandalkan Tuhan. Amin.